Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahu adzim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, atas segala limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya serta hidayah-Nya. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa walaupun lewat udara, Bu ya. Semoga tidak mengurangi kekhusyuan kita, tidak mengurangi semangat kita dalam belajar, dalam menuntut ilmu agama. Semoga semua upaya yang kita usahakan, ya, itu akan mengundang rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan semakin memudahkan kita untuk menuju jannahnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berusaha untuk menempuh jalan untuk menuntut ilmu agama, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Kemudian salawat wassalam pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat dan orang-orang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam mempelajari apa yang Rasulullah SAW wariskan kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, juga berusaha untuk mengamalkannya semampu kita. Ya, baik, marilah kita awali pertemuan kita pagi hari ini dengan baca basmalah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, gimana kabarnya ibu-ibu? Ini pesertanya didominasi dengan kalangan ibu-ibu. Sehat, Bu? Ya, silahkan dijawab di kolom komentar, Bu ya. Ya, Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sehat aja apa sehat walafiat? Ya, apa tema kita pagi ini? Ya, tema kita pagi ini, hari ini, yaitu ya ini. Ya. Ya, gimana kabarnya Mbak Pepi? Alhamdulillah sehat. Ya, manusia yang beruntung ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia ya itu ya, bersifat ekonomis ya, selalu berpikir tentang untung rugi ya. Selalu kita berpikir tentang untung rugi ya. Bahkan ikut kajian ini untung atau rugi gitu ya, selalu berpikir tentang untung rugi ya, sehingga Allah ciptakan surga sebagai lambang keberuntungan dan Allah ciptakan neraka sebagai lambang kerugian ya, sehingga orang yang masuk surga itu dipastikan dia adalah orang yang beruntung dan orang yang masuk neraka itu dipastikan dia orang yang merugi ya. Namun untung rugi menurut Allah dengan menurut manusia berbeda. Ya, kalau menurut manusia ketika beli handphone baru, ya, handphone baru, kemudian 3 bulan kemudian ada keperluan mendesak, handphonenya harus dijual. Kira-kira untung apa rugi, Bu? Ya, nah, kira-kira untung apa rugi? Ah, pasti harganya jatuh, ya. Akhirnya kita nganggap itu sebuah kerugian ya.
Nah, tapi apakah menurut Allah itu rugi? Nah, belum tentu. Begitu pula ada yang baru beli motor. Ya, setahun kemudian motor harus dijual karena ada kebutuhan mendesak. Ya, nah, kira-kira ya untung apa rugi jualnya? Ya, nah, otomatis harga jualnya sudah jatuh. Ya, nah, karena masuk ke motor second. Ya. Namun, apakah itu juga merupakan rugi menurut Allah? Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, ya. Di dalam Al-Quran, ya, ya, kita bisa lihat untung rugi, ya, menurut Al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala di Quran surah Al-Asr surah ke-103 ya, ayat 1 sampai 3. Hanya 3 ayat. Ini surat Makkiyah ya. Uh, Surat Makkiyah hanya 3 ayat. Insya Allah sudah pada hafal semua ya, karena hanya 3 ayat saja. Ya, Imam Syafi'i rahimahullah ya mengatakan barang siapa yang mengerti dan paham tentang surah ini, tentang ayat ini, maka baginya cukup. Karena walaupun hanya 3 ayat, tetapi kandungannya luar biasa. Ya, isinya luar biasa, maknanya dalam banget. Kalau kita bisa memahami dan mengamalkannya, maka kita termasuk orang yang beruntung. Ya. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Ya, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Ya. Illa ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Ya, ya. Wal asr, demi masa. Allah bersumpah atas nama masa atau waktu. Ya, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar, karena ada huruf lam yang menyatu dengan kosakata fi, yaitu di dalam. Artinya lam ini adalah lam taukid ya, bukan lam menafikan, tapi lam sebuah kepastian bahwa manusia itu benar-benar rugi jika dilihat dari waktu. Ya, kecuali orang bisa memanfaatkan waktu itu, yaitu orang-orang yang beriman, beramal soleh, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya. Nah, ayat ini diawali dengan wal asri, demi masa. Ya, masa itu juga bagian daripada waktu. Ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu, bahwa ini menunjukkan betapa pentingnya waktu. Ya, betapa pentingnya waktu bagi kita semua. Ya, dan umur juga merupakan bagian daripada waktu atau waktu yang Allah berikan kepada manusia. Setiap kita diberikan Allah waktu, umur, ya. Ya. Nah, sehingga ya, ini akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di yaumil hisab. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, tidak akan beranjak kaki anak cucu Adam pada hari kiamat dari sisi Rabbnya sampai dia ditanya tentang 5 perkara. Yang pertama, an umrihi fima abla, tentang umurnya dihabiskan untuk apa. Nah, umur ini juga merupakan waktu. Nah, kemudian an syababika, tentang masa mudanya, ya, untuk apa digunakan, ya. Nah, kemudian ya, tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan kemana dia keluarkan,
dan tentang apa yang telah dia amalkan dari ilmunya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Ya, nah ini menunjukkan pentingnya waktu sehingga Allah mintakan pertanggungjawabannya di yaumil hisab. Bahkan dalam Quran juga Allah di dalam beberapa surah yang lain Allah juga bersumpah demi waktu seperti duha demi waktu duha, ya. Wal fajr demi waktu fajar sampai wal asr demi waktu asr, ya. Nah ini betapa pentingnya waktu, bahwa waktu itu terus berjalan tidak pernah berhenti sejenak menunggu kita, ya. Sehingga ya manusia yang sering melalaikan dirinya daripada waktu, ya, dia ya benar-benar berada dalam kerugian, ya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun." Barang siapa hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya, dialah tergolong orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghbun. Ya. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, dialah tergolong orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa mal'unun. Namun barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, nah maka dialah tergolong orang yang celaka. Ya. Maka tidak ada pilihan bagi kita bagaimana hari ini harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Ya, apanya? Yaitu imannya, kualitas imannya. Ya, sebagaimana kita hari ini berada di awal tahun 2026, ya. Bagaimana tahun ini harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Ya. Nah, kalau kita lihat di Quran surah ya, surah 102 atau surah At-Takasur, ya, di situ dijelaskan, ya, ya, eh, ya, ada, sebentar ya. Silakan dibuka Quran surah 102, ya, ayat ke 1 dan 2, ya. Insya Allah sudah pada hafal juga, Bu, ya. Ya, alhaakumut takatsur. Ya. Hatta zurtumul maqabir, ya. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam liang kubur. Nah, itu surah 102, ya, ayat 1 sampai 2. Ya. Nah, ternyata banyak orang yang asik dengan dunianya, mengejar dunianya, ya, sehingga dia lupa, lalai, waktu terus berjalan, tidak menunggu dia hingga akhirnya ajalnya menjemput, ya. Ya. Nah, ini sehingga dikatakan manusia itu dilihat dari waktu benar-benar berada dalam kerugian, karena waktu, ya, tidak pernah berhenti sejenak menunggu kita. Waktu terus berjalan, waktu terus berlalu, ya, dan kita banyak manusia yang lalai, dilalaikan, dilupakan dengan kesibukan-kesibukan dunianya, yang bahkan ada juga yang menunda-nunda amal kebaikan, ya, sehingga tanpa dia sadari ajalnya sudah menunggu di depan. Karena pada hakikatnya, ya, umur manusia itu ada tiga. Pertama disebut dengan umur biologis, yaitu terkait dengan ajal, ya. Nah, ya. Ajal yaitu batas waktu yang telah Allah tetapkan bagi tiap-tiap manusia. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'ah wa la yastaqdimun. Ya, apabila ajalnya itu atau batas waktu yang telah Allah tetapkan di dunia ini sudah tiba, maka tidak bisa dimajukan atau dimundurkan sedikit pun. Ya. Nah, itu umur biologis, ya. Nah, umur biologis kita nggak tahu umur biologis kita sampai umur berapa.
Ya. Kemudian ada juga disebut dengan umur kronologis. Ya. Umur kronologis. Jadi ada umur biologis, ada umur kronologis. Yaitu umur yang dilihat dari sisi kesehatan. Ya, dari sisi kesehatannya. Ada orang usianya ya masih sekitar 20-30 tahun, tetapi ya udah sakit-sakitan seperti orang tua deh. Segala macam penyakit ada, ya tekanan, kolesterol, ya, kemudian asam urat, ya, diabetes, ya, seperti orang sudah usia 50-60-an ke atas. Nah, ini usia kronologis. Tapi ada juga orang usianya 60 tahun tapi masih di check up normal semua, sehat semua. Nah, Rasulullah SAW itu umur kronologisnya ya walaupun ya usianya sudah tua tapi umur kronologisnya masih muda. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul usia berapa, Bu? Ya, usia 40 tahun. Ya, kemudian ya berdakwah di Mekah 13 tahun. Hijrah dari Mekah ke Madinah berarti usianya sekitar 54 tahun. Ya. Perang pertama kali ya, perang Badar ya. Nah, ya, perang Badar itu usianya 50 ya 54 tahun. 54 tahun Rasulullah baru mengenal peperangan ya. Baru mengenal peperangan, baru Rasulullah memakai baju dua lapis menunggang kuda di usia 54 tahun. Dan Rasulullah di usia 60 tahun masih ikut berperang ya, masih memakai baju baju perang, baju besi dua lapis, menunggang kuda, narik panah, itu usia 60 tahun. Berarti Rasulullah umur kronologisnya masih muda walaupun usianya sudah tua ya. Dan yang ketiga ya yaitu disebut dengan umur amaliyah ya, umur amaliyah ya. Umur amaliyah ya bisa jadi ya meninggalnya usia 30 tahun ya kelihatan sepertinya pendek umur tetapi mulai dari balik dia sudah soleh sampai ajalnya menjemput. Nah, ini umur amaliyahnya panjang. Namun ada juga yang meninggalnya usia 60-70 tahun tapi baru soleh usia 69 genep bulan. Nah, ini ya. Nah, ini yang umur amaliyahnya berarti pendek ya. Maka bagaimana umur biologis dan umur kronologis kita harus menjadi umur amaliyah. Nah, inilah orang yang beruntung dari sisi waktu ya. Karena betul-betul dia gunakan waktu dia umur biologisnya dan waktu umur kronologisnya benar-benar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ya. Ah, maka kita ketahui ya lawannya daripada rugi adalah untung. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ya, kecuali ya yaitu orang beriman kemudian ya, wa amilus solihat dan beramal soleh dan nasihat menasihati, saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Ya, kecuali berarti untung. Nah, kalau tadi innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali. Ya, maka lawan dari rugi adalah untung. Jika setiap waktu iman kita bertambah, ya maka ini beruntung. Setiap waktu, setiap umurnya bertambah, imannya juga bertambah. Makanya tadi saya di awal kita sampaikan, umur biologisnya harus bisa menjadi umur amaliyah juga. Ya, sehingga ketika ajalnya menyebut dia benar-benar berada di puncak keimanannya, sehingga meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang kita harapkan di penghujung akhir hayat kita bisa mendapatkan husnul khotimah.
Ya. Kemudian setiap waktu harus menjadi amal soleh. Ini juga beruntung. Ya, setiap waktu adalah ya waktunya saatnya untuk beramal. Ya. Dan juga ya setiap waktu kita isi dengan saling mengingatkan dalam kebenaran. Ya. Saling mengingatkan satu sama lain karena hakikatnya manusia itu ya adalah pelupa. Jarang ingat, sering lupa. Dan juga ketika ada saudara kita, keluarga kita yang ditimpa musibah, maka kita juga saling mengingatkan dalam kesabaran. Ya, ya yang pertama yaitu ya orang beruntung itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iman ya yaitu artinya yakin, ya, keyakinan di dalam hati kita. Untuk bisa yakin maka turunannya adalah paham, ya. Untuk kita bisa paham maka turunannya yaitu kita harus ada ilmunya. Untuk bisa punya ilmu yaitu tentunya dengan belajar, ya. Nah, ilmu apa yang harus kita pelajari yang bisa menambah keimanan kita? Yaitu dijelaskan di Quran surah Muhammad ayat 19. Bisa dibuka Qurannya. Nah, surah 47 ayat 19. Ya, sudah ditemukan. Bisa diperhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Fa'lam berasal dari kata alima ya'lamu, i'lam atau juga bisa diartikan maka ilmuilah. Tentunya dengan apa kita bisa mengilmui yaitu dengan belajar. Ini adalah fi'il amr atau kata kerja perintah. Yaitu kita diperintahkan untuk menuntut ilmu, untuk memiliki ilmu. Yaitu ilmu apa? Annahu la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah adalah kalimat tauhid, ya, adalah kalimat tauhid. Maka ilmu yang harus kita pelajari yaitu ilmu tauhid, ya. Ya, dan ini adalah kata kerja perintah dalam Quran sehingga mempelajari ilmu tauhid itu hukumnya adalah wajib. Ya, adapun ilmu yang lain sifatnya fardu kifayah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ya. Dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ya. Ya. Nah, maka yang wajib dipelajari yaitu ilmu tauhid. Ya. Setelah kita tahu ilmu tauhid sehingga kita ngerti, oh selama ini ada perbuatan dosa yang kita lakukan yaitu kita ternyata ya mengilahkan yang lain selain Allah di hati kita, ya kita diperbudak ya oleh dunia, kita sampai menghalalkan segala cara untuk mendapatkan itu. Nah, apa Allah perintahkan? Wastaghfir lidzanbik. Ya, mohonlah ampunan atas dosamu. Disuruh untuk bertaubat. Ya. Nah, itu turunan daripada iman. Karena iman itu bisa bertambah dan berkurang. Al imanu yazid wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan kita mengamalkan ilmu yang kita dapatkan dan berkurang dengan kita melakukan perbuatan dosa. Ya. Dan iman itu seperti tanaman yang harus selalu disiram setiap saat, ya, yaitu dengan amal ibadah kita, ya, sehingga ada amal ibadah yang Allah wajibkan, ya, dalam harus dikerjakan tiap hari yaitu sholat 5 waktu, ya, dan ibadah-ibadah sunnah lainnya itu untuk menyirami tanaman iman kita agar tumbuh subur.
dan juga harus selalu diberi pupuk. Ya, pupuk iman yaitu ilmu. Pada kesempatan kali ini, kita sedang memberi pupuk, pupuk iman kita. Sehingga pada kesempatan kali ini juga kita sedang beruntung. Ibu-ibu sudah beruntung, jamaah juga sedang beruntung karena kita sedang menuntut ilmu. Harapannya mudah-mudahan iman kita bisa bertambah. Ya. Dan juga harus dikendalikan hamanya iman itu. Dikendalikan hama yaitu dengan saling mengingatkan dalam kebenaran dan saling mengingatkan dalam kesabaran tadi. Atau juga dalam istilah dalam istilah syariat, iman itu artinya adalah tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisani wa amalu bil arkan. Adalah keyakinan yang teguh di dalam hati akan apa? Akan kalimat tauhid tadi di surah Muhammad ayat 19, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Keyakinan yang teguh di dalam hati, kemudian wa iqraru bilisani, diucapkan dengan lisan. Ya. Nah, kita ucapkan dengan lisan kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kita bersaksi bahwa tidak Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya tidak hanya sekedar ucapan tapi juga keyakinan yang tertanam teguh di dalam hati kita. Kemudian wa'malu bil arkan, dan diwujudkan dalam bentuk amal perbuatan, amal ibadah. Makanya setelah rukun Islam yang pertama, syahadat, yaitu ada sholat, puasa, zakat, dan haji. Yaitu diwujudkan dalam bentuk amal ibadah, amal perbuatan yang wajibnya yaitu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, fitrah, dan haji bila diberikan kemampuan. Ya. Nah, iman itu juga ya eh, ya berbicara tentang hal-hal yang gaib, hal-hal yang tidak terlihat, tidak nampak, tapi ada. Ya, nah, sebagaimana dalam rukun iman, dalam rukun iman itu iman pertama sampai ke-6 tidak terlihat. Atau dalam Quran juga disampaikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bisa dibuka Qurannya surah Al-Baqarah ayat 285. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Yang artinya Rasul Muhammad beriman pada apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran. Demikian pula orang-orang mukmin masing-masing beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Mereka juga berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, hanya kepadamu tempat kami kembali. Nah, ini di Quran surah Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir ayat-ayat terakhir. Atau juga dalam hadis riwayat Muslim tentang rukun iman yang biasa dikenal dengan hadis Jibril, bahwa malaikat Jibril menyerupai manusia datang kepada Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah para sahabat sedang mengisi pengajian. Kemudian pemuda itu menempelkan tangannya ke paha Rasulullah dan mengatakan akhbirna anil Islam. Kemudian Rasulullah menjawab dengan rukun Islam. Kemudian pemuda itu mengatakan sodakta, benar.
Akhbirni anil iman. Beritahu apa itu iman. Rasulullah menjawab, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadarihi khairi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik maupun buruk, qada dan qadar. Ya. Kalau kita perhatikan rukun iman dari pertama sampai yang keenam, ya, semuanya gaib, semuanya tidak terlihat. Ya. Iman kepada Allah, Allah Maha Gaib. Iman kepada malaikat-malaikatnya, malaikat makhluk gaib. Kitab-kitabnya, ada yang pernah menyaksikan kitab Jabur, Taurat, Injil, Al-Quran ketika diturunkan pertama kali, ada yang pernah ikut menyaksikan? Nah, ya. Kita tidak pernah menyaksikan bagaimana Quran diturunkan langsung. Ya. Ya. Kemudian Rasul-Rasulnya, ada yang pernah lihat Nabi Adam, ya, Nabi Nuh, nah, Nabi Muhammad SAW, ada yang pernah ketemu. Nah, tahunya dari mana? Ada informasi itu, yaitu dari Al-Quran. Ya. Kemudian hari akhir ada dimulai dari alam barzah, ya, alam kubur, kemudian ada alam mahsyar, ya, hingga akhirnya ada surga dan neraka. Dan beriman kepada takdir baik dan maupun takdir buruk. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, detik ini, ya, 1 jam yang lalu, detik ini gaib. Ya, kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ternyata ada trouble tadi, ya, ya, tidak bisa masuk linknya. Nah, ini gaib, sebelumnya tidak diketahui. Ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah bukan gaib lagi. Ya. Nah, terhadap hal-hal gaib, maka kita perlu iman, perlu keyakinan, ya. Karena tidak nampak, tidak terlihat, tapi itu ada. Kalau sesuatu yang nampak, yang terlihat, ya, kita tidak perlu capek-capek untuk meyakini hal itu ada karena kelihatan. Tapi terhadap sesuatu yang tidak terlihat tapi ada, nah ini yang harus memerlukan keimanan. Ya, maka ciri orang beriman itu yaitu dia beriman, yang pertama beriman kepada atau yakin kepada yang gaib. Ya. Dan gaib itu ada 3 wilayahnya, wilayah kegaiban. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Gaib di luar dari wilayah ini. Yang pertama disebut, ya, makhluk gaib. Ya. Bahwa gaib itu ada 3 wilayah kegaibannya. Ya. Yang pertama yaitu makhluk gaib. Siapa aja makhluk gaib? Yaitu malaikat dan jin. Ya. Malaikat itu diciptakan Allah, ya, mulia di sisinya, tidak ada hawa nafsu, bawaannya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan jin sama seperti manusia Allah ciptakan, ya, memiliki hawa nafsu, ya. Dan ada kesamaan dengan manusia, yaitu Allah ciptakan untuk beribadah. Surah Az-Zariyat ayat 56, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, dan syarat ibadah itu yaitu berakal. Ya, sehingga jin itu juga bisa berpikir karena punya akal. Ya, jin juga bisa berpikir. Tapi manusia dan jin yang Allah pilih menjadi pemimpin di bumi ini yaitu manusia. Surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, aku hendak menjadikan khalifah, menjadikan pemimpin di muka bumi ini. Lalu Allah menciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ya. Ya. Nah, oleh karenanya, ya, kita harus yakin bahwa malaikat itu ada, jin itu juga ada. Jin juga ada yang beriman kepada Allah, ada juga yang tidak mau beriman. Ada yang soleh, juga ada yang kafir. Ya. Ada yang masuk surga, juga ada yang masuk neraka.
Ya, ya. Kemudian yang kedua wilayah kegaiban yaitu disebut dengan alam gaib. Ya, alam gaib tadi di rukun iman disebut dengan hari akhir, yaitu dimulai dari alam barzah. Alam barzah. Ya. Atau biasa kita kenal, kita sebut dengan alam kubur. Di mana tempatnya nggak tahu. Apakah alam kubur di kuburan? Belum tentu. Bisa jadi alam kubur itu ya tidak di kuburan, karena doa dari rumah juga sampai. Nggak mesti harus ke kuburan. Tapi memang kalau doanya di kuburan suka lebih khusyuk karena yang didoakan di depannya ada di depannya, jadi suka lebih khusyuk. Tapi belum tentu alam kubur itu di kuburan. Kita nggak tahu alam kubur itu di mana tempatnya, suasananya bagaimana, ya, kondisinya bagaimana. Tapi suatu saat kita pasti pasti tahu. Namun setelah kita tahu, kita sudah tidak bisa memberitahu. Taunya dari mana alam kubur itu ada atau alam barzah itu ada, yaitu dari Al-Quran. Ya, ya, bisa nanti dibuka di Quran surah 23 ayat 99 sampai 100. Ya, Quran surah Al-Mu'minun, ya. Ya, ayat 99 sampai 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, rabbirji'un. Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Sungguh itu adalah dalih yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada barzah-barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan. Jadi ruh yang keluar dari jasad itu dia akan masuk ke alam barzah, kemudian ya minta dikembalikan ke dunia nggak bisa, karena ruh yang sudah masuk alam barzah udah nggak bisa balik lagi ke dunia. Ya, nah ini mau yang maka ayat ini juga membantah bahwa ruh itu tidak bisa balik lagi ke dunia, ya, karena ada yang mengatakan kalau masih 3 hari masih jalan-jalan di dalam rumah gitu ya, 7 hari jalan-jalan di sekeliling rumah. Tapi ayat ini mengatakan ruh itu nggak bisa balik lagi ke dunia, masuk alam barzah. Demikian juga ada yang mengatakan ruhnya ditangkap jin, gitu ya. Karena dia ya dalam hidupnya ini pakai ilmu-ilmu sihir, bekerja sama dengan jin yang jahat, ketika meninggal ruhnya jadi ditangkap jin, jadi budaknya jin. Nah, ini ayat ini membantah, tidak ada. Jin itu tidak bisa melihat ruh, ya. Walaupun jin itu makhluk gaib, tetap dia sama seperti manusia juga tidak bisa melihat ruh, ya, ruh manusia, karena ruh itu datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga, setelah alam gaib, ya, tadi ada alam barzah, nanti kita dibangkitkan di padang mahsyar. Ya, itu nggak tahu. Taunya dari mana? Dari Al-Quran. Kemudian informasi tentang surga dan neraka, ya, kita tidak tahu surga itu bagaimana, kondisinya neraka itu seperti apa. Nah, kita tahunya sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Dan yang ketiga gaib itu yaitu kejadian gaib. Apa yang terjadi di masa yang lalu dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, itu wilayah kegaiban. Ya, atau terkait dengan takdir baik dan takdir buruk. Ya, sebenarnya tadi sudah kita sampaikan, atau bahasa Indonesia biasa disebut dengan misteri. Ya, uh, ya, juhur nanti kita nggak tahu apa yang akan terjadi, masih misteri. Ya, tapi nanti ketika kita sudah ya sampai di waktu zuhur, maka misteri itu sudah terpecahkan. Apa yang akan kita
lakukan di waktu zuhur nanti. Nah, itu kan kita ketahui ya. Begitu pula asar masih misteri, masih gaib. Ya, nah itu terkait dengan takdir ya. Ya, Insya Allah nanti ada pembahasannya sendiri tentang garis takdir. Ya, ya. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah orang yang setiap waktu di samping imannya bertambah, setiap waktu amalnya juga bertambah. Ya, setiap waktu menjadi amal soleh. Ya, ya. Uh, di Quran surah An-Nahl surah 16 ayat 97, silahkan dibuka Qurannya di rumah masing-masing ya, atau di handphonenya yang ada aplikasi terjemahan Qurannya, bisa dibuka surah An-Nahl surah ke-16 ayat 97. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya. Man amila salihan, barang siapa mengerjakan amal soleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman. Jadi syaratnya itu harus beriman dulu. Ya. Iman tadi apa? Yakin dalam hati, diucapkan dengan lisan, diikrarkan dengan lisan, baru diamalkan dengan perbuatan. Jadi yakin dulu di hatinya, diucapkan dengan lisan, baru diamalkan dalam bentuk perbuatan. Wahwa mu'minun. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Maka pasti kata Allah akan kami berikan kepadanya hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Ya, hayatan tayyibah. Ya, kehidupan yang baik ini ya, ya tidak mesti, ya tidak harus ketika sebelumnya dia apa ekonominya susah, ya dalam kemiskinan, ketika dia beramal soleh langsung berubah jadi kaya, atau ketika sakit langsung sembuh, ya. Ya tidak mesti seperti itu. Hayatan thayyibah artinya hati kita pertama diberikan ketenangan, ridho, kita dibuat bisa menerima dengan kondisi yang ada, tidak begitu banyak keinginan kecuali keinginan ingin bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita akan lebih bermakna, akan lebih jauh bermakna. Ya, kita lebih bisa menerima keadaan yang ada. Ya, karena hidup ini tidak ya seperti yang kita inginkan, tapi hidup ini seperti yang kita jalani. Ya, ya. Baru setelah itu sedikit pelan-pelan nanti hidupnya mulai berubah, gitu ya. Bisa jadi yang tadinya dalam kemiskinan, akhirnya Allah berikan kecukupan, ya. Begitu pula yang tadinya sakit-sakitan, ya pelan-pelan, akhirnya Allah berikan kesembuhan, ya. Jadi hayatan thayyibah, hati kita dibuat lapang dulu, hati kita dibuat ya bisa menerima kondisi-kondisi yang ada sehingga kita tidak begitu banyak keinginan yang akhirnya diperbudak oleh dunia, ya. Ya, walanajziyannahum ajrun bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Akan ada pahala-pahala yang sudah tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, atas apa yang kita kerjakan di muka bumi ini. Allah sudah siapkan, ya, sehingga pahala orang beriman itu ya, ya nanti dikasihkan di surga, karena dunia itu nggak cukup untuk menampung pahala orang-orang beramal soleh, ya. Karena dunia itu sempit, ya, kecil dibandingkan dengan surga. Surga digambarkan dalam Quran surah Ali Imran ayat 133
wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan surga yang satu surga itu luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, ah, pahalanya nanti ya, secara kontan mungkin eh, baru sedikit dikasihkan di dunia, tapi ya semuanya nanti dikasihkan di akhir. Karena saat ini di dunia yaitu saatnya kita beramal soleh. Ya. Orang beriman meyakini hidup itu dua kali, mati dua kali. Dalam Quran surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah padahal dulu kamu dalam keadaan mati, kemudian kami hidupkan, kemudian kami matikan lagi, kemudian kami hidupkan, dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya. Ya, mati yang pertama di mana? Ya, yaitu mati yang pertama kita ada di dalam rahim ibu kita. Bayi usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan belum ada kehidupan. Ketika usia 4, 5 bulan baru ditiupkan ruh. Ya, ya baru ditiupkan ruh, di situ baru ada kehidupan. Ya, kemudian lahirlah ke dunia. Ya, ini hidup yang pertama di dunia ini, yaitu saatnya beramal, saatnya kita melakukan amal soleh. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, maka berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan ciri orang bertakwa itu yaitu dilihat dari amal solehnya, amal ibadahnya, selalu menjaga kualitas amal ibadahnya maupun amal solehnya. Ya, sehingga nanti di dunia kita akan menemukan kematian yang kedua, yaitu disebut tadi dengan ajal. Idza ja'a ajaluhum la yastakhirun sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal yang telah datang atau batas waktu yang telah Allah tetapkan sudah datang, tidak bisa dimajukan atau dimundurkan. Kemudian akan dibangkitkan lagi di padang mahsyar, itulah kehidupan yang kedua. Yang mana kehidupan kedua di padang mahsyar adalah saatnya penghisapan, saatnya perhitungan, saatnya pertanggungjawaban. Sekecil apapun amal kebaikan yang kita lakukan di dunia ini akan kita lihat balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun, sebesar biji zarah, biji yang sangat kecil, akan kita lihat balasannya. Begitu pula keburukan yang kita lakukan, sekecil apapun juga akan kita lihat balasannya. Maka mumpung masih di dunia, tanamlah amal kebaikan sebanyak-banyaknya. Lakukanlah amal soleh sebanyak-banyaknya. Agar nanti di akhirat, di kehidupan yang kedua, kita akan memanen ya hasil yang kita tanam dari amal soleh kita, dari amal kebaikan kita. Nah, maka kita perlu tahu bagaimana syarat bahwa amal perbuatan kita atau perbuatan kita itu disebut dengan amal ibadah atau amal soleh, yaitu ada 3 syaratnya, ya, atau disingkat dengan 3 I: ikhlas, ittiba, dan istiqomah. Ya, ada ikhlas, ittiba, dan istiqomah. Ya, ya. Ya. Yang pertama yaitu ikhlas. Ya, bisa kita lihat di Quran surah Az-Zumar, ya, surah 39 ayat kedua dan ketiga. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishal lahuddin. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah atau beribadahlah kepada Allah dengan tulus ikhlas, mukhlishal lahuddin, dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Jadi kita diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan.
Ya. Kemudian di ayat selanjutnya ayat ketiga, ala lillahi dinul khalis. Ingatlah hanya milik Allah agama yang khalis, agama yang ikhlas, yaitu artinya murni dari bentuk kesyirikan. Ya. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh, Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. Jadi, ya, ikhlas itu murni dari segala bentuk kesyirikan. Ya, karena ya, di ayat ini dijelaskan orang yang berbuat syirik itu mengatakan kami tidak menyembah mereka, tetapi itu dalam rangka untuk mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dalihnya seperti itu. Ya, mereka menyembah apa kuburan, menyembah memberikan sesajen kepada pohon, gunung, laut, gitu ya. Nah, tujuannya agar hajatnya, keinginannya cepat terkabul, artinya maksudnya dia eh, agar ya bisa lebih mendekatkan ke diri kepada Allah melalui perantara wasilah-wasilah itu. Ya, ya itu alasan orang yang berbuat syirik. Padahal tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Kemudian juga kita lihat di Quran surah 98 ya atau Quran surah Al-Bayyinah ya. Nah, surah Al-Bayyinah ayat kelima, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Yang artinya padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang khalis, agama ya dzalika dinul qayyim, agama yang lurus, yang benar. Ya. Nah, maka beberapa ayat tadi memerintahkan kita untuk ikhlas ya. Jadi syarat pertama amal perbuatan itu dibilang amal ibadah atau amal soleh, yaitu ya ada keikhlasan di situ, yaitu tujuannya tidak lain hanyalah untuk mendapatkan ridho Allah, rahmat Allah. Ikhlas itu hanya berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hanya mengharapkan ridho, rahmat Allah, putus harapan kepada selain Allah. Ya hanya berharap kepada Allah. Ya, kita nolong orang ya lupa untuk mengucapkan terima kasih, ya tidak apa-apa karena yang kita ya, harapkan adalah ridho Allah. Ya. Orang lain mengucapkan terima kasih atau enggak itu urusan dia, itu adalah amal dia. Amal kita adalah kita melakukan ini ya semata-mata karena mengharapkan ridho Allah. Karena semuanya ini adalah hamba Allah, ya. Nah, bisa jadi ini Allah takdirkan untuk kita menolong dia dalam rangka untuk kita beramal soleh. Ya. Sehingga ikhlas itu ada di tiga tempat. Ya, yang pertama ada di awal atau di depan, yaitu terkait tentang niat. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi ikhlas itu ada di depan, yaitu niat kita. Apakah niat kita karena Allah atau karena selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ikhlas itu ada di tengah, yaitu ketika kita mengerjakan amal soleh atau amal kebaikan harus sampai tuntas.
Faidza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai satu pekerjaan, maka bersegeralah ke pekerjaan yang lainnya. Ya. Nah, apalagi kalau itu terkait dengan membantu orang, nolong orang gitu ya. Kalaupun mungkin ada sesuatu yang harus kita lakukan, maka kita pastikan itu ada yang menggantikannya, menghandle-nya, ya sehingga tidak berhenti di tengah jalan. Dan yang ketiga, ikhlas itu ada di akhir. Di akhir itu artinya ya, setelah kita melakukan amal kebaikan, jangan diomongin lagi, jangan diungkit-ungkit lagi. Yaitu kita lupakan, lakukan, lupakan. Ya, karena kalau kita ceritakan terus, maka itu bisa merusak amal ibadah kita, bisa merusak amal soleh kita. Apalagi itu kalau terkait tentang nolong orang. Ya, kalau kita omongin terus, wah itu kalau ndak aku, kalau ndak karena aku, nggak mungkin dia bisa gitu. Nah ini bisa merusak, ya, bisa merusak amal kita, bisa menyakiti orang yang sudah kita tolong ya bertahun-tahun gitu ya. Yang lalu kita tolong, tapi terus kita omongin terus, ini bisa merusak. Maka lakukan amal kebaikan, kemudian lupakan. Lakukan lagi, lupakan lagi. Insya Allah, Allah tidak akan lupa semuanya. Tadi ayatnya sudah kita buka, sudah tertulis di lafzul mahfuz balasannya. Nggak akan meleset. Ya. Nah itu ikhlas. Ya. Dan yang kedua yaitu ittiba. Ya, surah Ali Imran ayat 31. Silahkan dibuka Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ya. Qul in kuntum, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencinta Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Jadi Nabi Muhammad SAW disuruh untuk mengatakan kepada umatnya, jika kamu mencinta Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Niscaya Allah mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Ya, maka syarat amal ibadah, amal soleh yang kedua yaitu ittiba, yaitu mengikuti Rasulullah SAW. Mengikuti apa yang sudah Rasulullah ajarkan, Rasulullah contohkan kepada kita. Ya, ya. Karena Allah yang berfirman di ayat ini, jika kamu mencintai Allah. Nah, cinta itu adalah amalan qalbiyah, ya, yaitu sama dengan ikhlas. Ikhlas juga amalan qalbiyah. Ya, cinta yang akhirnya menumbuhkan keikhlasan. Ya, maka setelah itu ikutin apa yang dicontohkan Rasulullah. Ya, ittiba. Sehingga syarat ibadah itu adalah benar sesuai dengan contohnya, bukan baik. Kalau baik sesuai dengan perasaan kita. Nah, seperti sholat subuh 2 rakaat, ya. Nah, walaupun ibu-ibu masih kuat, ya, nggak usah nambah jadi 8 rakaat. Saya masih kuat Ustadz 8 rakaat. Iya, itu baik mungkin menurut perasaan kita ya, tapi belum benar, tidak benar karena tidak sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Rasulullah subuhnya 2 rakaat, walaupun masih kuat tetap 2 rakaat ya. Nah, ya, ya. Maka ya Rasulullah pernah bersabda, "Man amila amalan falaysa minni fahuwa raddun." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh yang tidak pernah aku ajarkan atau bukan dariku, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ya. Dan yang ketiga yaitu istiqomah. Ya, satu dan dua, ikhlas dan itiba sudah cukup sebenarnya sebuah pekerjaan itu disebut dengan amal soleh atau amal ibadah. Namun lebih mantap lagi kalau ada yang ketiga yaitu istiqomah. Ya. Nah, istiqomah ini memiliki ya 3 pengertian. Yang pertama di surah Fussilat, surah 41 ayat 30. Bisa dibuka Qurannya, surah Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya.
Innalladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Ya, ada kata-kata tsumastaqamu, berasal dari kata istaqoma yastaqimu yang artinya istiqomah. Ya, ya. Nah, artinya teguh pendirian. Jadi istiqomah itu juga artinya teguh pendirian. Ya. Ini suara masih terdengar jelas? Masih terdengar jelas suara? Eh, Takutnya ada yang tidak mendengar suara. Masih terdengar ya. Tatanazzalu alaihimul malaikah, ya, maka ya, malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata alla takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ya, itu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah ini ya teguh pendirian istiqomah. Yang pertama artinya kita meneguhkan pendirian kita, meneguhkan keyakinan kita sampai ajal menjemput. Ya, maka yang turun nanti adalah malaikat-malaikat rahmat, ya, mencabut ruh kita dengan lembut dan menghibur dengan mengatakan jangan takut, jangan sedih, bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan untukmu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, istiqomah itu artinya konsisten. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, "Habbul amal indallahi adwamuha wa inqal." Amalan yang Allah cintai, yang Allah sukai adalah yang dawam, yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Nah, ini yang Allah suka. Sedikit tapi terus-menerus dikerjakan. Nah, ini Allah suka. Ketimbang banyak tapi habis itu nggak kerjakan lagi. Nggak pernah tahajud, tiba-tiba pingin tahajud. Bangun jam 2, sholat sampai subuh, besoknya nggak pernah bangun malam lagi sudah, nggak pernah tahajud lagi, sekali itu aja. Nah itu Allah nggak suka. Yang Allah suka sedikit aja, mungkin ketika terbangun malam pingin buang air kecil, sebelum lanjut tidur lagi ambil air wudhu, sholat dulu 2 rakaat, kemudian lanjut tidur lagi. Tapi rutin dikerjakan tiap terbangun malam, dia sebelum dia lanjut tidur lagi dia tahajud dulu 2 rakaat. Ya, nah, itu Allah suka. Ya, nah itu istiqomah. Baik, yang ketiga orang beruntung itu, nah, yaitu yang saling mengingatkan dalam kebenaran atau bahasa agamanya dakwah. Ya, berdakwah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah sabda, "Man da'a ila khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang mengingatkan atau mengajak kepada kebaikan, pada kebenaran, maka baginya ganjaran pahala seperti orang yang mengerjakan itu. Jadi di copy paste pahalanya. Ya. Atau juga dalam Quran surah An-Nahl ayat 125, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, ud'u, serulah manusia ila sabili rabbika, ke jalan Tuhanmu, bil hikmah, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih tahu, biman dhalla an sabilihi, siapa yang tersesat dari jalannya, wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat hidayah, petunjuk. Ya. Jadi kita, tugas kita ingatkan saja,
dalam kebaikan. Ingatkan saja, ajak aja ya. Ya, kita ya bukan hak prerogatif kita untuk memberikan hidayah. Kita tidak bisa memberikan hidayah kepada orang. Ya, yang memberikan hidayah adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya mengingatkan saja dalam kebaikan, dalam kebenaran. Orang itu mau ikut apa enggak ya, nah itu ya bukan wilayah kita. Ya, maka kita terus ingatkan dengan memurnikan keikhlasan. Ya, begitu pula kita terkadang kita yang diingatkan. Ya, maka ada empat jenis dalam mengingatkan orang dalam berdakwah. Yang pertama, ya, ya, caranya benar, juga isinya benar. Ini yang favorit. Udah caranya benar, isinya benar. Wah, ini favorit. Ya, wah, caranya dengan santun, dengan lembut tadi kan disebutkan, dengan hikmah, dengan mau'izatil hasanah. Ya, kemudian isinya juga benar. Wah, ini favorit kita semua. Ya. Waalaikumsalam. Tapi juga bisa jadi, ya, yang kedua yaitu caranya benar, ya, isinya nggak benar. Ya, caranya benar tapi isinya tidak benar. Ya. Wow, caranya santun, sopan, tetapi isinya nggak benar. Mas, aduh mas, tolong dong kembalikan uang saya yang mas ambil. Gitu ya. Santun cara tapi isinya nggak benar, nuduh berarti ini kan, nuduh nyuri berarti. Ya, ya. Dan yang ketiga, ya, ada yang ya caranya salah tapi isinya benar, caranya kasar, nah, tapi isinya benar. Ya, ya, suaminya belum sholat, wah, istrinya di samping sambil ngacak pindang, papa istighfar, pak, mau jadi ahli neraka, jam segini belum sholat, caranya kasar tapi isinya benar. Dan yang keempat, udah caranya salah, isinya juga salah. Nah ini ya, maka kita ya kalau kita diingatkan, mau yang ya caranya benar, isinya benar, ya, atau caranya salah, isinya benar, ya kita harus berusaha untuk menerima, ya, dan bersyukur ada saudara kita yang mau mengingatkan, ya. Nah, itu yang ketiga. Jika setiap waktu kita isi dengan saling mengingatkan dalam kebenaran, maka ini kita beruntung. Dan yang terakhir yaitu ya kita saling mengingatkan dalam kesabaran, bersabar. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang tidak diuji, karena semua kita itu pasti diuji. Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 156 bisa dibuka ya. Ya, Surah Al-Baqarah 155 ya. Walanabluwannakum bisya walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapakah orang-orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Ya. Nah ini ya mengingatkan dalam kesabaran ya. Bahwa sabar itu ada dua prinsipnya, yaitu yakin bahwa semuanya ini adalah milik Allah dan yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Maka bukan rasa memiliki yang kita punya tetapi rasa tertitipi. Dan sabar apakah ada batasnya? Nah, di Quran surah Ali Imran ayat 200 ini dikatakan bahwa sabar itu ya tidak ada batasnya. Ya, kita lihat ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu ya. Nah, kita diperintahkan untuk bersabar. Setelah sabar, ujian belum juga selesai. Apa perintah selanjutnya? Yaitu kuatkanlah kesabaran. Ujian juga belum selesai. Apa selanjutnya? Nah, warabitu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu. Maksudnya apa? Yaitu waspada. Bisa ada bisikan putus asa. Kemudian masih juga belum selesai ujiannya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan la'allakum tuflihun, agar kamu beruntung. Artinya di puncak ujian itu ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam kapan ditolong oleh Allah? Justru ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api unggun. Allah tolong, yaitu dengan Allah perintahkan api menjadi dingin. Begitu pula kapan Nabi Musa alaihissalam ditolong oleh Allah? Justru ketika di puncak ujiannya, ya Nabi Musa sudah berada di tepi jurang, di tepi Laut Merah, tidak ada jalan lain. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut, maka terbukalah jalan menuju Palestina. Ya. Dan balasan bagi orang yang sabar dalam menjalani kehidupan di dunia ini, salah satunya bisa kita lihat di Quran surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Bisa dibuka Qurannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Yaitu surga-surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh. Min abaihim, dari nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya di sini? Abaihim, yaitu bapak-bapaknya. Orang tuanya soleh, orang tua kita soleh, kakek nenek kita soleh, datu uyut kita soleh, ketemu lagi di surga. Ya, wa azwajihim, pasangan-pasangannya suami istri soleh, ketemu lagi di surga. Wa dzurriyyatihim, dan anak cucunya soleh, ketemu lagi di surga. Wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu sambil mengucapkan salamun alaikum bima sobartum. Ya, selamat, ya, sejahtera atasmu karena dulu kamu di dunia sabar. Diuji dengan ujian pribadi, sabar. Diuji dengan ujian keluarga, sabar. Diuji dengan ujian keimanan, sabar. Ya. Fanikma uqbadar, maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu. Ya, tentunya sabar di sini yaitu artinya adalah menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu dan mengambil tindakan yang Allah sukai. Jadi sabarnya itu bukan diam, tapi bagaimana kita menahan diri untuk tidak mengikuti hawa nafsu, ya, tetapi kita melakukan tindakan yang Allah sukai. Apa yang Allah sukai? Sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Di situ kita 1 bulan penuh kita akan dilatih, di training secara kolektif, ya, untuk bisa menjadi orang yang sabar. Ya. Ya. Dan sabar itu ada 3 jenis, 3 macam. Sabar dalam menjalankan ketaatan, ya, seperti nanti puasa. Nah, puasa itu intinya sabar. Ya, ya. Karena kalau kita lihat orang puasa itu pasti lapar, lemes, haus. Tapi kenapa nggak mau minum, nggak mau makan? Padahal bisa dilakukan. Tinggal masuk kamar, kunci dari dalam, makan, minum, dan yang lihat. Nanti keluar kamar, keluar rumah, seperti orang puasa lagi. Ya. Tetapi kenapa nggak dilakukan? Ya, apa jawabnya? Ya, karena yakin ada azan maghrib. Nah, itu jawabnya. Karena tahu ini tidak makan, tidak minum ini nggak seumur hidup. Ada batas waktunya sampai maghrib. Makanya kita kuat untuk bersabar.
Ya, ya. Pasti ada batasnya. Begitu pula ujian yang Allah berikan kepada kita, sabar saja. Itu ada batasnya. Anak menangis, sabar aja. Nggak mungkin dia nangis seumur hidup. Pasti ada saatnya dia diem. Ya, sakit ada saatnya sembuh. Ya, malam ada saatnya berganti dengan siang. Ya, hujan pasti reda. Ya kan? Kemarau akan berakhir. Badai pasti berlalu. Ya. Kemudian yang kedua sabar dalam menjauhi perbuatan dosa. Ya, sabar dalam menjauhi perbuatan dosa perlu kesabaran menjauhi perbuatan dosa. Ya, karena biasanya perbuatan dosa itu nagih. Ya, ngajak lagi seperti ngegosip gitu ya. Itu sepertinya nagih. Maka kita harus punya kekuatan, kesabaran ya untuk tidak mengulangi lagi. Yaitu dengan perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Dan yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah, yaitu sesuatu yang menimpa kita yang tidak mengenakan. Seperti di surah Al-Baqarah 155 tadi, ya. Nah, itu ya, bahwa di situ kita ya, ya harus bersabar bahwa apa yang menimpa kita, ujian, musibah yang tidak mengenakan menimpa kita, itu semua datang ya disebabkan oleh ya perbuatan kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asabaka min hasanatin faminallah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik." Kebaikan yang menimpamu itu datangnya dari Allah dan keburukan yang menimpamu itu datangnya dari dirimu sendiri. Maka kalau kita sabar, musibah yang menimpa kita itu akan menggugurkan dosa-dosa kita, akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ini dulu yang bisa kita sampaikan ya. Uh, ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan atau sesi tanya jawab ya. Ya, mungkin bisa di eh, kolom komentar dulu, kemudian nanti kita aktifkan mikrofonnya kalau ada yang mau bertanya. Ya, ya, alhamdulillah jumlah peserta ada 18 ya. Ya, ada pertanyaan? Alhamdulillah kalau tidak ada, ya. Ya, kegiatan ini insya Allah ya akan kita lakukan tiap hari Minggu. Ya, namun nanti ada libur ketika ada kegiatan kuliah duha atau pertemuan kita secara offline ya. Ya, itu kita libur dulu kajian online-nya ya. Dan kuliah duha itu nanti juga insya Allah ya materi pengantarnya juga akan disampaikan di kajian online ya. Nah, ya, mudahan itu. Jadi silahkan eh, teman-teman para jemaah bisa ngajak keluarganya temannya untuk sama-sama menghadiri kajian offline-nya nanti ya. Insya Allah ditunggu kabarnya kajian offline-nya. Ya, silahkan kalau ada yang bertanya. Wah, ini peserta masih didominasi ibu-ibu ya. Wah, ada istri saya juga di sini. Ah, itu Umi Karlin. Sehat Umi. Ya, Mas Tri, suaranya jelas Mas Tri. Alhamdulillah.
Alhamdulillah. Nah, kirain bertanya. Kirain bertanya tadi Mas Tri. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan atau ada yang mau nambah request tema mungkin. Jika tidak ada kita tutup dulu insyaallah ya. Ya dari Bu Pepi ya, Masya Allah. Ya, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya ya. Ujian itu biasa berulang, apalagi kami para ibu untuk menghadapi luar biasanya anak-anak. Bagaimana kita bisa sabar dalam kebaikan? Ya, ya, ya. Ujian itu biasanya berulang. Ya, apalagi kami para ibu. Ya, jadi ini ujian dari anak bu ya. Ya, ya dalam Quran juga eh, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, Innamal amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah ujian bagimu. Ya. Jadi anak-anak itu juga adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kita bisa sabar dalam menghadapi kebaikan ini karena ini merupakan amal kebaikan juga. Ya. Maka kembali lagi di Quran surah Al-Baqarah tadi 156 tentang prinsip sabar, yaitu kita yakin bahwa semuanya ini adalah milik Allah. Bahwa anak kita itu adalah milik Allah. Suami itu milik Allah. Istri milik Allah. Sehingga kita merasa tertitipi. Sehingga kita merasa itu semua adalah amanah. Ya, amanah itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kita namanya ini amanah harus kita jaga dengan baik ya. Kita apa? Rawat dengan sesuai dengan apa yang diinginkan pemiliknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita diuji ya kita perhatikan siapa yang memberi ujian ini yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti pengantin baru ya pulang ke rumah sampai rumah sudah malam, lampu udah pada mati ya, sudah pada tiduran orang rumah. Tapi dia bawa kunci, dia masuk ke rumah, tiba-tiba dia mukul dari belakang. Pertama marah, tapi ketika lampu dinyalain ternyata yang mukul adalah bapak mertua, gitu ya. Tadinya mau marah karena dia tuh bapak ternyata yang sudah ngasihkan anaknya, ngasih rumah, ngasih tabungan, ngasih motor, mobil, ngasih usaha, banyak ini kan. Nah, otomatis nggak jadi marah, nggak jadi emosi, gitu ya. Oh bapak, mohon apa ini pukul aja lagi pak. Itu. Begitu pula ketika kita ya ditimpa ujian yang rasanya tidak mengenakan, kita lihat siapa yang ngasih ujian ini, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah Subhanahu Wa Taala yang maha baik, ya yang ngurus kita setiap saat, setiap detik kita diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan ngurus cuman yang bagian luar-luarnya saja. Tapi Allah mengurus tubuh kita sampai ke area yang terkecil yang di dalam tubuh kita semuanya Allah urus. Setiap saat bahkan setiap detik kita itu diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah yang punya surga, yang punya neraka, yang memberikan semua fasilitas di dunia ini untuk kita. Nah, otomatis kalau kita lebih mengenal Allah, ma'rifatullah, insya Allah kita akan mudah untuk lebih bisa bersabar. Ya, karena ternyata ujian ini datang kalau kita bisa mengenali ini yang ngasih ujian adalah Allah, maka kita sadari ini ujian ini adalah bukti cinta Allah kepada kita bahwa Allah ingin kita lebih dekat dengannya dengan perbanyak doa, bermunajat kepadanya, mengadu kepadanya, bahwa Allah ingin kita itu selalu ingat Dia,
ya, bahwa Allah pingin kita itu diangkat derajatnya. Ya, insya Allah itu Bu yang bisa saya jawab ya. Mudah-mudahan bisa lebih sabar lagi ya dalam menjaga titipan Allah yaitu anak tadi. Cukup Bu, insya Allah. Ya, Alhamdulillah kita cukupkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Ya, amin. Ya, ya, mengistiqomahkan kita hingga akhir hayat kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik dan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Iya, sama-sama Mbak.